Halo semuanya, kembali lagi bersama kami What's Guys, channel yang akan menceritakan tentang alur film dari yang lama sampai yang baru. Kalian masih nggak mampu nonton di platform berbayar kayak Netflix atau Disney Plus? Sama, kami juga. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian jangan lupa untuk bahagia. Ya hahaha. Film yang akan kami review hari ini adalah sebuah film Asia dari Korea Selatan yang memenangkan banyak sekali penghargaan dan nominasi. Dan bahkan film ini memborong 4 piala Oscar sekaligus. Gokil. Apalagi kalau bukan Parasite. Ya, bacanya Parasit. Eits, bukan Parasite yang ini, melainkan Parasite. Parasit bercerita tentang satu keluarga miskin yang pelan-pelan masuk ke dalam keluarga kaya raya. Dan ketika mereka semua udah masuk ke dalam keluarga kaya raya dan akrab dengan semua anggota keluarganya, si miskin ini menggerogoti si kaya dari dalam supaya si miskin dapat hidup dengan layak. Asik. Parasit dirilis tanggal 21 Juni 2019 dan disutradarai oleh Bong Joon-ho serta dibintangi oleh banyak aktor dan aktris terkenal dari Korea Selatan seperti Park Seo-joon sebagai Min-hyuk, Cho Ye-jong sebagai Yeon-gyo, Choi Woo-sik sebagai Ki-woo, Park So-dam sebagai Ki-jong, Song Kang-ho sebagai Ki-taek, Lee Sun-kyun sebagai Park Dong-ik, dan masih banyak lagi bintang hebat yang gak bisa kita sebutin satu persatu. Dan film ini banyak sekali mendapatkan nominasi dan penghargaan, dan bahkan film ini bisa dibilang film terbaik se-Korea Selatan sampai saat ini, bahkan di Asia kali ya. Dan rating di IMDb untuk film ini sebesar 8,6. Gokil. Sebelum lanjut dengerin cerita dari What's Guys, kami mau ngasih tahu kalau konten ini mengandung spoiler. So, kita kasih peringatan spoiler alert. Kalau kalian belum nonton film ini, mending nonton filmnya dulu, soalnya seru banget. Tapi kalau kalian gak mau, ya udah lanjut nonton ini video. Hehe. Kalau nggak keberatan dengan spoiler, silakan rebahan dengan nyaman dan yuk, mari sini kita ceritain. Film ini dibuka dengan keluarga Kim yang terdiri dari sang ayah yang bernama Kim Ki-tae, kita sebut aja Asep biar nggak bingung. Sang istri yang bernama Park Jung-sok, kita sebut Siti biar nggak bingung. Dan mereka berdua punya 2 orang anak yang bernama Kim Ki-woo, kita sebut Ujang, dan Kim Ki-jung, kita sebut Maimunah. Mereka sekeluarga tinggal di rumah semi bawah tanah yang kecil dan kumuh. Pekerjaan harian mereka adalah melipat kotak pizza dan tentu aja dengan penghasilan yang kecil dan pas-pasan. Suatu hari, teman Ujang yang bernama Min-hyuk mengunjungi rumah Ujang dan memberikan sebuah batu kepada mereka. Katanya ini adalah batu keberuntungan. Min-hyuk sendiri berencana untuk bersekolah ke luar negeri. Namun sebelum berangkat, dia ingin ketemu sama Ujang supaya Ujang ini mau ngambil alih pekerjaan Min-hyuk selama dia sekolah ke luar negeri. Pekerjaannya adalah guru privat bahasa Inggris untuk seorang anak perempuan dari keluarga kaya raya dari keluarga Park. Kemudian Ujang bersedia untuk mengambil pekerjaan tersebut. Ketika pergi ke rumah keluarga Park, Ujang sangat takjub dengan rumah yang dimiliki keluarga tersebut, berbanding terbalik dengan apa yang keluarganya punya. Singkat cerita, Ujang ini diterima untuk bekerja sebagai guru privat bahasa Inggris oleh Cho Yoon-gu atau nanti kita sebut aja Agatha. Nah, Agatha ini adalah istri dari Park Dong-ik. Kita sebut aja Michael. Michael dan Agatha punya 2 orang anak yang bernama Park Da-ye, nanti kita sebut Alice, dan adik laki-lakinya yang bernama Da-sung, nanti kita sebut David. Lalu perlahan-lahan keluarga Kim berusaha untuk memasukkan satu persatu anggota keluarga mereka biar bisa bekerja di keluarga Park dengan cara saling merekomendasikan satu sama lain dan berbohong sebagai penyedia jasa profesional yang saling tidak kenal. Perlahan-lahan Ujang yang menjadi guru les bahasa Inggris dari Alice diam-diam menjalin hubungan satu sama lain. Kemudian ketika Agatha berencana untuk mencarikan guru seni untuk David,
Si Ujang ini memanfaatkan momen tersebut untuk menyarankan seseorang yang bernama Jessica, yang katanya dulu pernah bersekolah kesenian di Amerika. Dan ternyata si Jessica ini adalah, Maimunah. Iya, saudaranya Ujang sendiri. Dan tentu aja, Maimunah ini nggak pernah bersekolah kesenian di Amerika. Mereka berbohong biar Maimunah ini bisa bekerja di keluarga Park. Dan singkat cerita, Maimunah ini diterima oleh Agatha sebagai guru seni untuk David. Dan ketika Maimunah udah selesai ngajar dan diantar pulang oleh supir keluarga Park, Maimunah ini punya rencana untuk memfitnah supir keluarga Park dengan cara meletakkan celana dalamnya di mobil milik keluarga Park. Hal ini dilakukan biar supir keluarga Park dipecat dan digantikan oleh si Asep. Dan ketika Michael sedang diantar oleh supir tersebut, Michael ini menemukan celana dalam tersebut dan langsung ngasih tahu istrinya untuk memecat sang supir. Dan melihat kesempatan tersebut, keluarga Kim langsung merekomendasikan Asep yang diberitahu kalau dia adalah mantan supir valet atau valet. Dan akhirnya Asep diterima bekerja di keluarga Park sebagai supir pribadi. Dan untuk terakhir kalinya, Asep bersekongkol dengan kedua anaknya untuk memfitnah asisten rumah tangga milik keluarga Park yang bernama Moon Gua. Nanti kita sebut Ayu ya, agar digantikan oleh istrinya sendiri. Rencana mereka adalah dengan menakut-nakuti keluarga Park bahwa si Ayu ini mengidap penyakit TBC dengan memanfaatkan alergi Ayu terhadap buah persik yang dideritanya. Dan singkat cerita, Ayu dipecat dan digantikan oleh si Siti. Ya, plan berhasil. Di suatu hari, keluarga Park pergi berkemah sehari semalam sebagai hadiah ulang tahun David. Kemudian, melihat kesempatan tersebut, keluarga Kim semua berkumpul di rumah Park yang mewah untuk mabuk-mabukan dan menikmati fasilitas mewah yang ada di rumah tersebut. Soalnya lagi kosong. Cocok. Pas lagi enak-enak mabuk-mabukan, enggak guys, mabuk-mabukan tuh nggak enak, jadi jangan ya. Pas lagi asik-asik bercanda, tiba-tiba terdengar suara bel rumah. Mereka pun langsung panik, dan ternyata yang memencet bel tersebut adalah Ayu. Dia meminta izin masuk ke rumah soalnya mau ngambil sesuatu di ruang bawah tanah. Sedangkan seluruh keluarga Kim bersembunyi. Soalnya kalau sampai ketahuan, rencana yang udah mereka susun sebaik ini bisa hancur. Singkat cerita, Siti mengizinkan Ayu masuk dan tanpa diduga oleh siapapun, Ayu menunjukkan sebuah bunker tempat suaminya yang bernama Geoksuk, nanti kita sebut Adit, bersembunyi selama 4 tahun untuk menghindari kejaran rentenir akibat hutang-hutang yang menumpuk. Melihat hal tersebut, Siti mengancam akan melaporkan kepada polisi. Namun, tiba-tiba tanpa sengaja, Asep, Ujang, dan Maimunah terjatuh ketika sedang mengintip. Kemudian kebohongan keluarga Kim disadari oleh Ayu, dan tanpa pikir panjang, Ayu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merekam mereka dan mengancam akan membongkar kebohongan mereka kepada keluarga Park. Lalu Ayu dan Adit menyandra keluarga Kim sambil santai-santai asik. Namun saat mereka lengah, keluarga Kim berusaha untuk merebut ponsel yang ada video keluarga mereka. Terjadilah rebut-rebutan dan perkelahian di ruang keluarga. Karena kalah jumlah, Ayu dan Adit pun kalah, dan akhirnya mereka berdua dilempar dan disekap di ruang bawah tanah. Dan tiba-tiba keluarga Park balik ke rumah, mereka nggak jadi pergi piknik. Karena panik lagi, Asep, Ujang, dan Maimunah pun akhirnya ngumpet di bawah meja. Dan disinilah terjadi adegan yang sama-sama kita nantikan. Michael dan Agatha pun bermesraan di atas sofa sambil ngeliatin David main kemah-kemahan di taman. Ini Michael sama Agatha nggak tahu aja, mereka enak-enak sambil diliatin sama keluarga Kim di bawah meja. Si Michael ini juga sempat ngeluh ke Agatha kalau dia nyium bau badan dari Asep yang nggak enak. Asep, Ujang, dan Maimunah pun akhirnya bisa keluar setelah memanfaatkan keadaan Michael dan Agatha yang ketiduran. Mereka bertiga berlari keluar rumah dengan keadaan hujan yang deras. Mereka pun mendapatkan lingkungan rumah mereka udah kerendam air gara-gara hujan yang deras tersebut.
Rumah semi bawah tanah mereka juga kerendam hingga setinggi dada, dan mereka bertiga berusaha buat nyelamatin barang-barang yang masih bisa mereka selamatin. Di sini scene-nya epic banget sih. Asep bawa barang-barang berharga, Ujang bawa batu keberuntungan, terus si Maimunah malah duduk pasrah sambil sebat di atas kloset yang udah muncrat. Setelah itu, mereka bertiga pun pergi ke tempat pengungsian. Di scene lain, Ayu yang ditaruh di bunker meninggal akibat geger otak saat dia ditaruh di bunker oleh keluarga Kim. Dan Adit yang disekap cuman bisa nangis dan marah-marah pengen balas dendam. Si Adit ini jedotin kepalanya ke saklar lampu sampai berdarah-darah, dan ternyata dia lagi gituin Sandi Morse. Iya guys, ini beneran dia gituin Sandi Morse. Dan Sandi Morse ini pun diterjemahkan oleh David. Kemudian, keesokan harinya Agatha mengadakan pesta ulang tahun untuk David. Dia juga mengundang Ujang dan Maimunah buat datang ke pesta ulang tahun David. Soalnya mereka udah dianggap dekat sama keluarga Park. Sementara Asep dan Siti diminta datang juga buat bantuin nyiapin pesta ulang tahun tersebut. Di sisi lain, Ujang yang datang malah diam-diam masuk ke bunker buat ngebunuh Ayu dan Adit. Ini Ujang nggak tahu kalau si Ayu ini udah mati. Dia mau ngebunuh mereka soalnya Ujang takut kedok keluarganya bisa kebongkar. Dan pas mau turun, gak sengaja batu keberuntungan yang Ujang bawa jatuh. Dan tiba-tiba Adit yang udah bisa bebas dari sekapan malah balik nyekap Ujang dan coba buat mukul kepalanya dengan batu keberuntungan. Ujang pun coba buat kabur tapi ya peletak, bocor dah tuh pala si Ujang. Kemudian Adit keluar dari bunker dan coba buat balas dendam atas kematian Ayu. Dia ngambil pisau dari dapur dan berjalan ke taman tempat acara ulang tahun dan menusuk Maimunah di depan orang-orang. David yang lihat secara langsung pun langsung shock dan pingsan. Iya, David lemah emang. Sementara Asep yang lihat hal tersebut langsung berlari ke arah Maimunah buat berhentiin pendarahannya. Dan Siti coba buat berhentiin aksi dari Adit. Pas lagi panik-paniknya, Michael malah teriak nyuruh-nyuruh Asep buat nganter David ke rumah sakit. Namun Asep cuma ngelempar kunci mobil tersebut. Karena lemparannya pelan, kunci tersebut malah jatuh di tindih Siti yang lagi coba buat berhentiin Adit. Siti pun akhirnya berhasil buat bunuh Adit dengan cara nusuk Adit dengan tusukan daging. Di tengah kekacauan tersebut, sempatnya marah ke Asep dan coba buat ambil kunci mobil yang ada di tindihan badan Adit. Asep yang lihat reaksi jijik Michael kepada tubuh Adit dan jijik dengan bau badan Adit pun akhirnya nggak bisa nahan diri. Soalnya Asep ini ngerasa kalau si Adit ini punya latar belakang yang mirip sama dirinya. Asep akhirnya ngambil pisau dan menusuk Michael. Setelah itu Asep pun melarikan diri. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Ujang yang ternyata masih hidup terbangun dari koma. Namun Ujang dan Siti harus dihukum dengan dakwaan penipuan dan menjalani masa percobaan. Sementara Maimunah meninggal dunia dan Asep hilang entah kemana dan masih buron. Ujang masih sering memata-matai rumah keluarga Park yang sekarang udah dijual ke keluarga orang Jerman dan melihat kode Morse dari lampu yang berkedip-kedip di rumah keluarga orang Jerman tersebut. Setelah diterjemahkan, ternyata pesan tersebut berasal dari ayahnya, yaitu si Asep. Ternyata, Asep ini selama ini bersembunyi di bunker rumah keluarga Park dulu. Lalu Asep ngubur jasad Ayu di halaman rumah ketika rumah tersebut kosong karena mau dijual ke orang lain lagi. Kemudian, Ujang menulis surat kepada Asep yang berjanji bahwa Asep akan mendapatkan cukup uang untuk membeli rumah tersebut dan menyatukan keluarganya yang tersisa. Dan film pun diakhiri dengan Ujang dan Siti yang masih tinggal di rumah semi bawah tanahnya, berdua aja. Film pun selesai. Moral story dari film ini ya, jangan jadi miskin guys. Kalau bisa jadi kaya raya aja. Nah misalnya udah kaya, kalian manfaatin harta yang kalian punya buat ngebantu orang-orang sekitar yang membutuhkan. Asik. Soalnya orang bijak pernah bilang, gaji 10 juta per bulan yang diterima dengan ikhlas akan lebih membahagiakan daripada gaji 1 juta per bulan yang diterima dengan mengeluh. Hahaha. Lucu anjing.
Sekian alur film dari Watch guys. See you soon guys. Kalau ada saran film yang mau kita bikinin alur ceritanya bisa tulis di kolom komentar.